Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratu Renata Bitalia Putri Purnomo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Analisis Persediaan Suku Cadang pada Peralatan Enjin Turbin di PT XYZ. Outline pada presentasi kali ini meliputi pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Industri migas kini memiliki peranan yang sangat penting guna kemajuan perekonomian di Indonesia. Hal ini didukung dengan tingginya angka permintaan terhadap produk migas setiap tahunnya. Persediaan suku cadang yang cukup tersedia secara tepat waktu menjadi faktor kritis dalam menjaga kelancaran operasional, serta menghindari gangguan atau pemunduran produksi akibat kerusakan atau kegagalan peralatan. Tingkat permintaan produk migas yang semakin meningkat mengharuskan perusahaan menjaga produktivitasnya untuk dapat memenuhi kebutuhan produk migas. Persediaan spare part atau suku cadang merupakan komponen penting dalam operasional perusahaan minyak dan gas. Persediaan suku cadang yang cukup dan tersedia secara tepat waktu menjadi faktor kritis dalam menjaga kelancaran operasional serta menghindari gangguan atau pemunduran produksi akibat kerusakan atau kegagalan peralatan. Pada perusahaan minyak dan gas, persediaan suku cadang memiliki tugas untuk mendukung kesiapan unit pengeboran dalam proses produksi minyak dan gas. Pada penelitian yang saya lakukan, menggunakan metode kuantitatif, di mana metode kuantitatif merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data, analisis data numerik, atau kuantitatif yang terkait dengan fenomena atau masalah yang sedang diselidiki. Sumber data pada penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, di mana data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara, sedangkan data sekunder meliputi data suku cadang material, data permintaan suku cadang, dan data aktual persediaan suku cadang. Proses pemenuhan kebutuhan suku cadang meliputi 5 tahapan, yaitu perencanaan kebutuhan suku cadang, identifikasi kebutuhan suku cadang, penentuan kebutuhan suku cadang, pembuatan HPS atau OE, dan pemenuhan suku cadang. Berikut merupakan data suku cadang enjin turbin pada PT XYZ, di mana sampel yang digunakan menggunakan 56 jenis suku cadang enjin turbin. Klasifikasi yang dilakukan pada penelitian ini yaitu klasifikasi ABC, di mana hasil perhitungan persentase value-nya dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C, di mana kelas A merupakan 80% dari total nilai uang seluruh material dan 20% dari volume seluruh material. Kelas B merupakan 15% dari total nilai uang seluruh material dan 30% dari volume seluruh material. Dan kelas C merupakan 5% dari total nilai uang seluruh material dan 50% dari volume seluruh material. Data yang digunakan pada klasifikasi ABC ini yaitu data permintaan suku cadang dan data harga satuan suku cadang. Proses pada klasifikasi ABC ini yaitu diawali dengan menghitung total demand setiap jenis produk dalam rentang waktu tertentu, menghitung value setiap jenis produk dengan mengkalikan total demand dengan harga satuan produk, menghitung total value seluruh jenis produk, menghitung persentase value setiap jenis produk, mengurutkan produk berdasarkan persentase value, dan menghitung kumulatif persentase. Output yang didapatkan dari klasifikasi ABC ini nantinya, yaitu klasifikasi suku cadang berdasarkan biaya penggunaan suku cadang dalam rentang waktu tertentu. Dari klasifikasi ABC yang telah dilakukan dari 56 sampel suku cadang mesin turbin, didapatkan 16 jenis material yang tergolong pada kelas A, 12 jenis material yang tergolong dalam kelas B, dan 28 jenis material yang tergolong pada kelas C. Selain klasifikasi ABC, pada penelitian ini juga menggunakan klasifikasi FSN, di mana hasil perhitungan dari nilai consumption rate-nya dibagi menjadi 3 kelas, yaitu fast moving, slow moving, dan non-moving, di mana fast moving merupakan 70% dari kumulatif consumption rate, dan slow moving merupakan 20% dari kumulatif consumption rate, dan non-moving merupakan 10% dari kumulatif consumption rate. Data yang digunakan pada klasifikasi ini yaitu data permintaan dan penerimaan suku cadang, data stok on hand suku cadang, dan data stok awal suku cadang.
Perhitungan pada klasifikasi ini yaitu menghitung consumption rate dengan membagi antara total issue quantity dengan total period duration, lalu mengurutkan berdasarkan parameter tinggi ke rendah, lalu menghitung kumulatif setiap parameter, dan mengklasifikasikan berdasarkan parameter. Output yang didapatkan pada klasifikasi FSN ini nantinya merupakan klasifikasi suku cadang berdasarkan frekuensi penggunaan dengan parameter consumption rate. Setelah dilakukannya klasifikasi FSN pada suku cadang engine turbin, didapatkan 30 jenis material yang tergolong pada fast moving, 11 material yang tergolong pada slow moving, dan 15 material yang tergolong pada non moving. Dari kedua klasifikasi ABC dan FSN, dilakukanlah kombinasi antara kedua klasifikasi tersebut, sehingga didapatkan 16 material yang tergolong pada kelas AF, 12 material tergolong pada kelas BF, 2 material tergolong pada kelas CF, 11 material tergolong pada kelas CS, dan 15 material tergolong pada kelas CN. Dalam pemenuhan suku cadang pada suatu perusahaan, penting adanya service level, di mana service level pada PT XYZ ini didapatkan dari permintaan, jumlah PO, dan PO terpenuhi, sehingga pada periode 1 tahun terakhir didapatkan nilai service level sebesar 86%, di mana nilai service level ini sebenarnya masih jauh dari target awal perusahaan, di mana target awal perusahaan untuk service levelnya sendiri sebesar 98%, sehingga perlunya adanya peningkatan untuk meningkatkan nilai service level perusahaan untuk periode selanjutnya. Salah satu cara meningkatkan nilai service level pada perusahaan yaitu dengan menghitung nilai min-max, di mana nilai min-max ini didapatkan dari yearly usage dari material tersebut dengan lead time yang ada. Setelah dilakukannya perhitungan mengenai min-max, maka didapatkan penentuan order kuantiti usulan, di mana pada tabel yang dapat dilihat di sini didapatkan nilai order kuantiti usulan yang jauh lebih kecil daripada nilai order kuantiti aktual. Sehingga dengan adanya perhitungan ulang dari order kuantiti ini dapat mengurangi nilai order kuantiti sebesar 402 pieces suku cadang. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian kali ini yaitu pemenuhan kebutuhan suku cadang di PT XYZ meliputi 3 tahapan utama, yaitu meliputi perencanaan kebutuhan suku cadang, penentuan kebutuhan suku cadang, dan pemenuhan kebutuhan suku cadang. Yang kedua, PT XYZ dapat mengklasifikasikan tingkat kekritisan suku cadang secara spesifik dengan kombinasi klasifikasi ABCFSN dan didapatkan matriks klasifikasi ABCFSN yaitu 5 klasifikasi. Yang ketiga, rata-rata service level pada PT XYZ dalam periode Januari sampai dengan Desember 2022 memiliki nilai sebesar 86%. Nilai service level ini masih sangat jauh dari harapan perusahaan, yaitu sebesar 98%. Sehingga perusahaan perlu untuk meningkatkan service levelnya sebesar kurang lebih 12% agar dapat mencapai target yang diinginkan. Dan yang terakhir yaitu dengan menentukan min-max kembali pada suku cadang engine turbin menghasilkan nilai quantity to order yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai aktual yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.